Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel yang sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, di sini sedang ada pengerjaan satu mobil dari Mitsubishi PS 120 full diesel, umplung ya. Di sini tulisannya umplung. Kalau di Lampung sendiri biasa disebut cumplung ya. Umplung itu untuk di daerah Jawa biasanya. Pengerjaan yang dilakukan adalah penggantian plunger, balap, berikut as gas dan juga bearingnya ya, karena cukup kocak di situ. Kendala yang terjadi adalah suara berbet pada gas tanggungnya. Oke, tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas mengenai itu karena sudah cukup banyak video yang saya upload mengenai penyakit ini ya, berbet di gas tanggungnya. Kali ini saya ingin mengangkat topik yang cukup menarik sebenarnya, karena beberapa sobat baik itu di WA maupun bengkel-bengkel rekanan ya yang mengalami hal ini, yaitu kesalahan pemasangan pada gigi timernya ya. Di sini bisa diperhatikan ada angka 3, mungkin kurang jelas. Di sini ada angka 3. Coakan yang kita gunakan untuk pengetopan biasanya itu terdapat di baliknya dari angka 3 ini. Kalau angka 3 di sini berarti coak berada di sini ya. Oke. Dan topik yang saya bicarakan kali ini adalah mengenai pemasangan yang terbalik, yaitu ketika sobat atau teman-teman mekanik melakukan perbaikan pada spring atau ketika gigi dari timer ini terlepas dari hubnya ya. Ini terdapat snap ring di sini dengan sim ya, yang cukup tebal sebagai ring di antara snap ring dengan giginya. Ini kadang kejadian snap ring terlepas berikut simnya sehingga gigi tercabut keluar ya. Dan ketika pemasangan terjadi kesalahan, yaitu gigi dipasang terbalik sehingga top menjadi terbalik dari seharusnya. Ini adalah top 1 ya, karena cowakan berada di atas dan bertemu dengan not atau tanda panah pada cover timernya. Ini top 1 ya. Di sini yang terjadi pre-stroke pada plunger nomor 1 ya. Ini pre-stroke-nya. Nah, ketika terbalik angka 3 akan menjadi di atas dan cowakan berada di angka 3 ini. Jadi posisi terbalik. Nah, oke, ini karena gigi timer sudah terpasang dengan sempurna. Untuk contohnya akan saya berikan dengan gigi timer yang bisa dilepas. Nah, ini ya. Ini adalah gigi timer bekasan yang tidak terpakai ya, dan sudah bisa dilepaskan. Oke. Yang menjadi fokus pertama kita adalah posisi lubang sepi pada hubnya. Oke, ini lubang sepinya, dan ketika terpasang ini tidak ada spring ya. Spring akan berada di antara gigi dengan hub. Widthnya ini antara gigi dengan widthnya seperti ini ya. Dan posisi yang benar adalah angka 3 berada di balik dari spinya ya. Jadi angka 3 harus di sekitar sini. Sedangkan cowakan lurus dengan lubang spi. Oke, ini kita balik. Lubang spi ada di sebelah sini ya. Kemudian kita akan mencari angka 3. Maaf, ini karena posisi sudah kotor. Oke, di sini angka 3 di sini ya.
Oke, ini berarti pemasangan terbalik karena spi berada di sini dan angka 3 lurus dengan spinya. Oke, bisa dilihat ini angkanya sedikit tidak jelas ya, maaf. Oke, akan kita lepaskan. Ini cowakan berada di sini ya. Ini cowakannya. Oke, ini tanda cowaknya dan angka 3 berada di sebaliknya. Ini angka 3-nya. Untuk pemasangan kita perhatikan posisi dari lubang spinya. Oke, lubang spi di bawah berada di arah tubuh saya. Cowak di sini. Oke. Pemasangan akan seperti ini. Ini tanda untuk lubang spinya. Kemudian cowaknya ini. Oke, bisa dilihat ya. Ini adalah cara pemasangan yang benar. Sebenarnya sangat sepele ya, tetapi tidak jarang terjadi sobat-sobat kita melakukan kesalahan pada pemasangannya. Dan ketika dipasangkan di bospom kemudian dinaikkan ke mesin, efek yang terjadi adalah mesin tidak bisa hidup karena sama saja dengan top bospomnya terbalik. Yang seharusnya nomor 1 terjadi penginjeksian atau mengeluarkan bahan bakar dari pelunyernya, justru nomor 4 yang melakukan penginjeksian ya. Sebaliknya dengan nomor 2 dan 3 seperti itu, ketika nomor 2 yang seharusnya melakukan penginjeksian, pada kenyataannya justru nomor 3 yang melakukan penginjeksian. Ini efek dari terbaliknya pemasangan gigi timer. Oke. Ini untuk spring di sini. Oke, sekalian ya untuk membahas ini bagaimana ketika spring mengalami pelonggaran. Ini contoh springnya ya. Yang biasa dilakukan ketika tidak ada spring penggantinya ya. Ini sebenarnya ada untuk jualannya ya. Tapi terkadang kita terkendala dengan lokasi maupun ketersediaan barangnya di tempat kita. Cara yang biasa digunakan adalah memanjangkan sedikit ya, panjang dari springnya. Ini bisa kita lakukan dengan pengetokan pada springnya ya. Baik itu menggunakan lubang minus seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Kita ketok agar spring bisa memanjang, tetapi cara ini tidak bisa menjamin untuk keawetannya atau sampai berapa lama tahannya, karena yang namanya kita repair tanpa mengganti itu tidak bisa dipastikan untuk seberapa lama alat tersebut bisa bertahan. Di sini dikarenakan keregangan dari spring sudah mulai berkurang, sedangkan jarak antar fulirnya ini sudah diatur sedemikian rupa, dan ketika dipanjangkan suatu saat akan kembali ke posisi semula. Jadi saran terbaik jika memang ada, sebaiknya spring diganti dengan yang baru ketika terjadi pelonggaran pada spring timernya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini mengenai kesalahan yang terjadi pada pemasangan gigi timer coil diesel PS baik 100 maupun
120 dan 135. Oke. Perhatikan posisi lubang sepi dengan cowakan yang ada pada giginya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah bisa membantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Saya Kendu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.